Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah majelis ta'lim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari pembahasan kitab bekal salat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sujud sahwi. Ini pembahasan yang diperlukan oleh kita seluruhnya, karena kita tahu tidak ada di antara kita kecuali pernah mengalami lupa dalam sholat. Dan memang sebagaimana pernah kita jelaskan, ada setan ya yang memang khusus untuk membuat orang lupa. Ketika orang sedang sholat, maka setan tersebut datang atas membisikkan kepada orang-orang yang sedang sholat, udhkur kada, udhkur kada, udhkur kada, ingat ini, ingat anu, ingat ini. Ketika dia ingat itu semua ketika sedang sholat ya, sehingga dia lupa, la yadri, sehingga dia lupa beberapa rakaat dia sudah sholat ya, dia lupa apa yang telah berapa rakaat dia sholat ya. Memang setan sengaja membuat kita lupa. Kalaupun setan tidak membuat kita lupa, kita ada faktor internal sendiri, bahwa memang kita memang manusia punya keterbatasan dalam daya ingat, sehingga kita bisa saja lalai dan bisa jadi lupa. Sehingga lupa itu bisa muncul dari sisi internal, memang kita sendiri manusia memang lupa, dan bisa dari sisi eksternal dari syaitan. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah mentakdirkan Nabi Muhammad SAW juga lupa dalam beberapa kejadian. Lupa dalam beberapa kejadian, sehingga disyariatkanlah bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh seorang ketika lupa dalam sholat. Nabi SAW pernah lupa, kemudian beliau berkata, innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansaun. Sungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Jika aku lupa maka ingatkanlah aku. Jika aku lupa maka ingatkanlah aku ya. Tapi ini karenanya kita tahu setan begitu semangat membuat kita lalai dalam sholat, maka dan sangat kemungkinan besar kita mengalami namanya lupa, maka disyariatkanlah yang namanya sujud sahwi, sujud sahwi ya. Di antaranya membuat setan menjadi jengkel ya. Rasulullah SAW ketika berbicara tentang sujud sahwi, kemudian beliau berkata was-sajdatan, yaitu sujudlah dua sujud sahwi, wa in kanat naqisatan kanat rak'atu tamaman li salatihi ya. Bisa jadi penyempurna salat yang kurang kalau memang dalam salat ada kekurangan ya. Kalau memang sudah sempurna ya, murghimatai syaitan ya, kanat sajdatan murghimatai syaitan, maka dua sujud sahwi tersebut akan menjadi penghina bagi syaitan, yang membuat syaitan jengkel. Dia sudah membuat orang yang salat lupa, dan dia sudah senang orang tersebut lupa, namun ternyata orang tersebut melengkapi salatnya dengan dua sujud sahwi, dan ini menjengkelkan syaitan karena usahanya menjadi gagal ya. Itu di antara fungsi sujud sahwi, menyempurnakan yang kurang, atau kalau sholat sudah sempurna menjadikan setan jengkel, Tapi ada beberapa hal yang mungkin kita bahas sebelum kita menjelaskan tentang sebab-sebab atau bagaimana tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi ya. Sahwi bahasa Arab artinya lupa ya. Itu dua sujud karena lupa ya. Karena lupa. Adapun hikmah, ada beberapa hal yang tadi kita sudah singgung. Yang pertama adalah hikmahnya dua sujud tersebut. Yang pertama ya, untuk pelengkap jika ada yang kurang. Jika ada yang kurang dalam sholat. Atau untuk menjengkelkan syaitan. Kita sangat butuh dengan sujud sahwi karena sifat manusia ya, sifat manusia yang pelupa, yang mudah lupa. Makanya ada yang mengatakan summiyal insanu insanan linisyanihi. Manusia disebut dengan insan karena diambil kata dari nasa, yaitu lupa, karena manusia adalah pelupa. Allah mengatakan tentang Adam, wa nasiya Adam wa nasiyat dzurriyyatuhu. Adam lupa, dia pernah berjanji kepada Allah ketika diambil umurnya, dia berikan kepada keturunannya Daud alaihissalam. Adam harusnya umur 1000 tahun. Kemudian dia, kalau bahasa kita, sumbangkan 40 tahunnya kepada cucunya yaitu Daud alaihissalam. Ketika malaikat maut datang mencabut nyawanya, dia bilang masih 960, kurang 40. Kata malaikat, kau sudah sumbangkan kepada anakmu Daud. Kata Adam, enggak, dia lupa ya. Kata Allah, kata Nabi SAW ketika memberikan hadis tersebut, wa nasiya Adam wa nasiyat dzurriyyatuhu. Adam lupa, maka anak keturunannya pun lupa. Ya. Sebagaimana Adam lupa, kita anak keturunan juga memiliki sifat lupa.
Dan lupa ini sangat rawan dalam sholat, karena tadi memang ada syaitan khanzab yang memang khusus untuk menggoda kita ketika kita sholat, sehingga pikiran kita kemana-mana, sehingga kita lupa konsen dengan berapa jumlah rakaat yang kita sholati, dan kita sudah rakaat keberapa, kemudian apa yang kita baca membuat kita dibuat was-was oleh syaitan, sehingga kemungkinan besar kita mengalami lupa terjadi. Kalau Nabi SAW mengalami lupa beberapa kali, ya apalagi kita umatnya, maka saya rasa tidak ada di antara kita yang selalu ingat. Pasti di antara kita ada yang sudah lupa dalam sholat. Apalagi kalau sudah mungkin umur 40 tahun ke atas, ibu-ibu yang semakin banyak lupa, banyak urusan, ya di kepala banyak urusan ketika sholat, ya sangat kemungkinan lupa sangat besar. Kemungkinan lupa sangat besar. Baik lupa tersebut karena sifat internal kita sebagai manusia, atau karena memang digoda oleh syaitan, ya, karena ada gangguan eksternal. Baik. Adapun sebab-sebab sujud sahwi. Secara umum bisa diklasifikasikan sebab tersebut menjadi 3, ya. Karena tambahan dalam sholat, bisa karena kekurangan dalam sholat, yang ketiga keraguan, ya, keraguan. Ya, ini ada sebab tersendiri. Masing-masing ada cara sujud sahwinya, insya Allah akan kita jelaskan setelah ini, insya Allah ta'ala. Adapun hukum sujud sahwi, ada khilaf di kalangan para ulama, ya, khilaf, ya, ini ada khilaf. Tapi pendapat yang kuat, saya tuliskan khilafnya dalam buku bekal salat, nanti ibu-ibu bisa baca di situ, ya. Pendapat yang kuat, jika yang dilupakan adalah perkara wajib atau rukun, ya, maka sujud sahwi hukumnya wajib. Kemudian jika yang dilupakan adalah perkara sunnah, maka hukumnya sujud sahwi hukumnya sunnah. Tidak wajib, artinya dia mau sujud oke, tidak sujud pun tidak jadi mengapa. Jika yang ditinggal perkara yang sunnah. Adapun jika yang ditinggal perkara wajib atau rukun, maka sujud sahwi tersebut hukumnya adalah wajib, ya. Namun ada hal-hal yang perlu kita ingat, ya. Perkara-perkara yang tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Ada beberapa perkara tidak sujud sahwi, ya. Di antaranya, jika sengaja meninggalkan wajib atau rukun salat. Orang yang sengaja meninggalkan wajib atau rukun salat, maka salatnya batal, ya. Salatnya batal, tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena dia sengaja. Perhatikan, dia sengaja. Contoh kasus, seorang sengaja tidak tasyahud awal. Ya, contoh kasus, ya. Jika tidak sengaja lupa, dalam kurung lupa meninggalkan tasyahud awal, maka karena lupa sujud sahwi. Jika sengaja tidak tasyahud awal, maka sholat batal. Tidak bisa sujud sahwi. Dan ibu-ibu mungkin masih ingat kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib banyak, ya. Misalnya ketika ruku kita baca subhana rabbiyal azim, itu juga wajib. Kalau kita sujud kita baca subhana rabbiyal a'la, itu juga wajib. Kemudian duduk di antara dua sujud juga kita baca hukumnya wajib. Maka kalau kita sholat sengaja dengan tidak sengaja. Kalau sengaja tidak membaca zikir-zikir tersebut, sholat kita batal. Lain halnya kalau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja maka ditambal dengan sujud sahwi. Oleh karenanya, jika sengaja meninggalkan wajib atau rukun salat, salatnya batal, tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Maka tidak perlu sujud sahwi atau tidak bermanfaat sujud sahwi. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tidak perlu sujud sahwi, jika sengaja meninggalkan perkara sunnah dalam salat. Ini juga tidak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi
Karena dia tidak lupa. Karena tidak lupa. Contoh, seorang biasanya ini bagi mazhab Syafi'i. Misalnya seorang bermadzhab Syafi'i. Biasanya dia kunut subuh dan dia sengaja biasa kunut subuh. Suatu hari dia lupa kunut subuh, tahu-tahu dia langsung ruku rakaat kedua. Ini bagi mazhab Syafi'i ya. Tahu-tahu dia lupa kunut subuh, maka dia sujud sahwi. Oleh karena kita dapati banyak imam-imam di negeri kita kalau dia lupa kunut dia sujud sahwi, kunut subuh. Tapi lain halnya kalau dia memang sudah berniat tidak kunut subuh dari awal. Saya tidak berniat kunut subuh, maka tidak perlu sujud sahwi karena memang dia tidak ingin untuk melaksanakan, dia tidak sengaja tidak untuk kunut subuh. Ini contoh. Contoh misalnya kita biasanya kalau sholat sunnah atau sholat, kita biasa buka dengan doa istiftah. Doa istiftah banyak sekali. Kita selalu demikian. Suatu hari kita lupa baca doa istiftah. Ya, bukan sengaja. Kalau kita lupa baca doa istiftah, maka kita sujud sahwi. Hukumnya sunnah, karena yang ditinggalkan sunnah. Baca doa istiftah, hukumnya sunnah. Kunut subuh, hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Ya, tentu ada khilaf sebagaimana kita sebutkan sebelumnya. Kemudian misalnya dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awudz, hukumnya sunnah. Misalnya seorang lupa. Dia biasanya baca itu dia lupa, maka dia boleh sujud sahwi. Dia boleh sujud sahwi. Ya. Kenapa? Itu sunnah yang biasa dikerjakan, dia lupa untuk mengerjakannya. Tetapi kalau ternyata dia sengaja memang tidak baca, karena buru-buru dia baca, karena dia takut waktu sudah mau habis, dia langsung baca Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Memang dia sengaja ninggalin istiftah, dia ninggalin ta'awudz, nggak ada masalah, maka tidak perlu sujud sahwi karena dia tidak mengalami kelupaan. Sujud sahwi itu bagi orang yang lupa. Kata Nabi SAW, man saha fi salatihi falyasjud sajdatain. Barang siapa yang lupa dalam salatnya, maka dia sujudlah 2 kali sujud. Ini berarti kalau sengaja meninggalkan perkara sunnah dalam sholat tidak perlu sujud sahwi karena dia tidak lupa. Sementara sujud sahwi untuk orang yang lupa. Kemudian yang perkara berikutnya tidak perlu sujud sahwi dalam sholat jenazah tidak ada sujud sahwi meskipun lupa. Kenapa bisa demikian? Karena sholat jenazah tanpa sujud. Tanpa ruku dan sujud, tanpa sujud dan ruku, tidak ada. Sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Makanya orang boleh sholat jenazah di kuburan, boleh. Ada orang seperti kita sekarang zaman pandemi, banyak teman-teman kita yang meninggal, saudara kita meninggal, kita tidak bisa sholat gaib karena sebagian orang yang mengatakan kalau sholat gaib, kalau dia di luar kota, mungkin ini pendapat Syafi'iyah, pendapat Hanabilah, tapi kalau dalam kota kita nggak bisa sholat gaib karena kita bisa. Cuma kita tidak mampu untuk menyolatkannya, ya, karena ada protokol kesehatan ya. Bagaimana? Kita boleh nanti suatu saat, kalau sudah aman misalnya mungkin tahun depan sudah aman atau beberapa bulan kemudian kita pengen sholat jenazah, boleh kita pergi ke kuburan kemudian kita sholat Allahu Akbar menghadap kiblat, kita sholat ya, seperti sholat jenazah 2 kali, 3 kali, 4 kali, nggak apa-apa kita sholat di kuburan dengan sholat jenazah. Kenapa? Karena sholat jenazah tanpa ruku dan tanpa sujud. Adapun kalau selain sholat jenazah maka dilarang. Rasulullah mengatakan la tusallu ilal kubur, jangan kalian sholat ke arah kuburan ya. Kenapa? Karena kalau sholat biasa ada rukunya dan ada sujudnya, seakan-akan kita mengagungkan penghuni kubur, maka dilarang. Karena dalam sholat jenazah tidak ada sujudnya, maka jika seorang lupa dalam sholatnya jenazah, tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Kemudian juga di antara yang tidak perlu sujud sahwi adalah makmum. Makmum yang lupa, ya, selama posisinya sebagai makmum, selama masih bermakmum, bukan masbukin ya, bukan makmum, tidak perlu sujud sahwi. Ya, karena kita tahu tidak diriwayatkan sama sekali dalam hadis-hadis bahwasanya ada sahabat yang lupa dan kemungkinan besar mereka mengalami lupa ketika sholat di belakang Nabi. Sangat namanya sahabat, namanya tabi'in, mereka sholat bermakmum di belakang sahabat, pasti di antara mereka ada yang lupa. Tapi tidak diriwayatkan sama sekali ada di antara mereka makmum yang sengaja sujud sahwi sendiri, nggak ada. Ya, oleh karenanya ketika ada makmum yang lupa dalam sholat, maka tidak perlu dia sujud sahwi, tidak perlu dia sujud sahwi. Tapi berikutnya tata cara sujud sahwi atau kapan sujud sahwi? Tata caranya sebenarnya kapan sujud sahwi? Sujud sahwi ini ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf ya. Ya, ada yang mengatakan selalu setelah salam dari sholat. Ada yang mengatakan selalu sebelum salam. Namun yang lebih rajih Allah alam mendapat mazhab Malikiyah yaitu diperinci, dan ini yang diperinci ini yang lebih kuat. Ini lebih kuat. Kapan sujud sahwi? Sujud sahwi bisa dilakukan sebelum salam, setelah salam. Ada pendapat selalu sebelum salam, ada pendapat selalu setelah salam, ada pendapat memperinci, pendapat mazhab Malikiyah. Namun saya perlu ingatkan khilaf ini, jadi
peringatan, ulama sepakat, ulama ijma bahwa sujud sahwi dilakukan sebelum atau sesudah salam tetap sah. Perhatikan ini poin penting. Jadi tidak jadi masalah. Kalau ibu lupa ini bagusnya mana, sebelum atau sesudah tetap sah. Mereka cuma khilaf tentang masalah mana lebih utama. Jadi khilaf hanya pada mana yang lebih utama, mana yang lebih utama. Jadi seandainya seorang sujud sahwi sebelum salam sah, setelah salam sah. Tapi ini yang menjadi khilaf adalah mana yang lebih utama. Kita sebelum atau sesudah. Maka ada yang mengatakan selalu setelah salam itu yang terbaik. Ada yang mengatakan selalu sebelum salam terbaik. Yang benar adalah diperinci. Dan ini pendapat mazhab Malikiyah dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Diperinci ya. Yang pertama adalah jika ada tambahan dalam sholat. Ini jika ada kekurangan dalam sholat. Kemudian jika ada keraguan. Tapi jika ada tambahan dalam sholat, maka yang lebih afdal sujud sahwi setelah sholat, ya, setelah salam. Perhatikan. Jika ada kekurangan dalam sholat, yang lebih afdal sujud sahwi sebelum salam. Sebelum salam kita sujud sahwi dulu, baru kemudian salam. Jika ada kekurangan, maka ada perincian. Ya. Jika ada keraguan, ada perincian. Jika bisa menguatkan jumlah rakaat, mana? Dia menguatkan, maka sujud sahwinya sebelum salam. Setelah salam. Jika tidak bisa menguatkan, maksudnya bingung ya. Ini 3 atau rakaat keempat ya, bingung. Rakaat ketiga, rakaat keempat, bingung. Kalau ini dia tahu, oh saya rakaat ketiga, dia ngerti. Oh saya rakaat keempat, dia tadi saya ragu. Oh saya rakaat ketiga. Dia bisa menguatkan. Kalau dia bisa menguatkan, maka sujudnya setelah salam. Tapi kalau dia tidak bisa menguatkan, bingung, rakaat ketiga atau keempat, misalnya, lagi di rakaat kedua atau ketiga, tidak bisa tahu, maka bagaimana caranya? Dia anggap saja masih di rakaat yang sedikit, masih di rakaat yang terkecil, maksudnya dalam hal ini masih anggap aja rakaat kedua, dan sujud sahwinya sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Ya, jadi insya Allah ini secara global seperti ini. Saya ulangi, kita lihat sujud sahwi, perhatikan. Telah kita sebutkan tadi sujud sahwi ada 3 sebab. Sebab tambahan, kemudian ada sebab kekurangan dalam sholat, ada sebab keraguan dalam sholat. Secara umum, kalau ada tambahan, maka seorang sujud sahwinya setelah salam. Jadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sujud sahwi, Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar, baru salam lagi, Assalamualaikum. Jadi kalau ada tambahan. Kalau kekurangan, misalnya dia lupa tasyahud awal misalnya, maka sujud sahwinya sebelum salam. Setelah tasyahud akhir, sujud dulu, Allahu Akbar, baru kemudian salam. Ya, sebelum salam. Nah, kalau ada keraguan, ada dua kemungkinan kalau kita ragu. Ini rakaat kedua, rakaat ketiga misalnya. Rakaat ketiga, rakaat keempat. Rakaat pertama, rakaat kedua, bingung. Ada 2 kemungkinan. Jika bisa menguatkan jumlah rakaat yang mana? Ya. Dia tahu, oh saya lagi rakaat ketiga. Ya sudah, anggap saja rakaat ketiga, tapi sujud sahwinya setelah salam. Lain halnya jika dia tidak bisa menguatkan, dia bingung. Misalnya lagi rakaat kedua atau rakaat keempat. Rakaat kedua, rakaat ketiga, dia bingung. Saya rakaat kedua, ketiga bingung. Maka apa yang dilakukan? Kalau dia bingung, tidak tahu, maka dia menggunakan kaidah al-yakin la yazulu bisyak, anggap saja masih bilangan terkecil. Jadi dia anggap saja masih rakaat kedua. 2 atau 3 masih rakaat kedua. Terus sujud sahwinya kapan? Sujud sahwinya sebelum salam. Baik. Ini semua ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis pengajian Qalbun Salim, saya ingin sampaikan, ini semua hanya khilaf tentang mana yang lebih afdal. Anti mau sujud sebelum atau setelah salam tidak jadi masalah, tetap sah. Ijma ulama tetap sah. Mau sujud sebelum dua kali sujud sebelum salam, 2 kali setelah salam, sah, para ulama sah. Ini cuma bicara tentang mana lebih afdal, kita ingin jalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian kondisi beliau sujud sebelum salam, dan dalam sebagian kondisi beliau sujud setelah salam.
Oleh karenanya ketika terkadang Nabi sujud sebelum salam, terkadang Nabi sujud setelah salam, maka para ulama meneliti kapan yang paling terbaik sebelum salam dan kapan yang paling terbaik setelah salam, ya. Maka inilah perincian yang mungkin bisa kita gambarkan, ya, yang bisa kita gambarkan. Baik, selanjutnya contoh-contoh mengenai tambahan, ya, mengenai tambahan. Jadi untuk ingatnya gampang, kalau ada tambahan ya berarti setelah salam. Ada kekurangan sebelum salam. Kalau ada keraguan bisa memastikan setelah salam. Kalau masih ragu-ragu berarti kurang sebelum salam. Itu mudah untuk mengingatnya, ya. Untuk penambahan dalam sholat, contoh penambahan ada dua model, ya. Contoh penambahan. Tambahan gerakan, tambahan bacaan. Tambahan gerakan bisa jadi tambahan bacaan. Tambahan gerakan sholat seperti nambah ruku, nambah sujud, misalnya rukunya 2 kali atau sujudnya lebih. Harusnya sujud cuma 2 kali, sujud sampai 3 kali dalam 1 rakaat. Jadi namanya nambah gerakan atau nambah rakaat 4 jadi 5, ya. Tambahan gerakan misalnya apa? Misalnya sujud 3 kali dalam 1 rakaat. Misalnya sujud 3 kali. Misalnya jadi 5 rakaat, ya. Duhur misalnya harusnya 4 ditambah 1 rakaat. Dan jadi tambah lagi 1, ya. Ya misalnya ini. Maka kita tahu sujudnya setelah salam, ya. Menambah bacaan misalnya ini misalnya sujud 3 kali atau menambah rakaat kelima. Nambah bacaan misalnya membaca doa ruku ketika sujud. Misalnya, ya, menambah doa ruku ketika sujud, juga misalnya ya misalnya begitu, ya, menambah doa ruku ketika sujud. Berarti dia menambah doa ruku, dia lupa. Baik, adapun tambahan gerakan, ya, apa yang kita lakukan jika kita menambah gerakan, ya? Kalau kita sujud sudah 3 kali, ya sudah terlanjur. Adapun jika kita dalam kasus menambah rakaat kelima, maka rakaat kelima, ya, jika kita sadar kita sedang naik ke rakaat kelima, maka kita nggak boleh lanjutkan. Perhatikan, jika kita sadar kita sedang naik ke rakaat kelima, maka kita harus kembali tasyahud, harus kembali. Jangan lanjutkan. Kalau kita sengaja lanjutkan, batal salat kita. Jangan kita lanjutkan. Ya sudah, ini perhatian. Kalau kita nggak sadar sampai selesai, nggak ada masalah, ya. Namun jika tidak sadar, sadarnya setelah sholat, ya, setelah sholat baru tinggal sujud sahwi. Maka tinggal sujud sahwi. Dua-duanya tinggal sujud sahwi. Setelah salam tentunya. Saya contohkan, ya. Saya sebagai imam misalnya, atau saya sholat sendiri. Allahu Akbar, sudah rakaat keempat, saya berdiri lagi. Allahu Akbar, rakaat kelima. Oh, saya ragu-ragu. Ini rakaat kelima nggak ya? Sudah rakaat kelima. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Saya langsung turun tasyahud. Karena saya sudah lewat rakaat kelima. Ya. Setelah saya tasyahud, saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saya sujud sahwi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh pertama. Sadar, nggak boleh dilanjutkan. Kalau sengaja dilanjutkan, batal. Yang berikutnya, kita sholat rakaat kelima nih. Makmum juga ragu-ragu. Kita rakaat kelima, kita tasyahud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz 5 rakaat. Benar nggak? Iya, Ustaz tadi 5 rakaat. Waduh, ya udah. Langsung aja takbir. Allahu Akbar, langsung sujud sahwi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Meskipun sudah ngomong, nggak ada masalah. Ini jeda ada omong, ini nggak ada masalah. Langsung saja takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya dikerjakan setelah salam. Ya. Kalau dia nambah bacaan, misalnya dia lupa, maka sama bacanya setelah sujud sahwi. Dia baca doa ruku ketika sujud, ya, maka Allah mengatakan jika dia sadar, ya, jika dia sadar lantas merubah bacaannya,
tidak perlu sujud sahwi, tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Jika dia ingat, jika ingatnya setelah lewat sujud, setelah lewat waktu rukun untuk baca tersebut, lewat rukunnya, maka sujud sahwi. Misalnya dia ketika ruku sujud dia baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ketika dia ingat, oh saya salah, perbaiki langsung subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Terkadang orang lupa. Tapi ketika dia ingat, ketika dia masih dalam kondisi rukun tersebut, maka dia tinggal rubah, tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau dia sudah bangkit baru rakaat berikutnya, oh tadi saya salah baca, jangan kembali lagi, nggak usah, lanjut saja. Tapi dia sujud sahwi, dia sujud sahwi. Ya. Baik, kita bicara tentang kekurangan. Ini juga penting ya. Bagaimana dengan jika terjadi kekurangan? Ya, kekurangan sama kita bisa bagi dua menjadi kekurangan kurangnya rukun. Kita bisa bilang kurangnya rukun atau kurangnya wajib. Ya. Kurangnya kewajiban. Ya. Kurangnya kewajiban ini bisa jadi gerakan, bisa jadi bacaan. Nanti akan kita jelaskan. Kurangnya rukun, maka ada beberapa kondisi. Ya. Pertama, jika yang dilupakan takbiratul ihram. Kalau yang dilupakan takbiratul ihram, tidak ada sujud sahwi, salatnya batal dari awal, maka salat batal jelas. Meskipun lupa, karena takbiratul ihram itu awal masuk salat ya, maka batal salat. Batal salat. Jika yang dilupakan rukun yang lain, rukun yang lain, seperti contohnya lupa ruku, lupa sujud, sujudnya cuma sekali, harusnya 2 kali sujud, ya, dia lupa duduk di antara 2 sujud misalnya. Contoh apa? Lupa ruku, lupa sujud, ya misalnya. Maka ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, pada rakaat terakhir. Rukun tersebut pada rakaat terakhir yang dilupakan. Misalnya kita ternyata rakaat terakhir kita baru sujud sekali. Harusnya kan 2 kali sujud. Jadi sujud pertama kita di rakaat dari berdiri terus kita sujud. Pertama duduk di antara 2 sujud. Sujud kedua bangun lagi baru kita tasyahud. Tapi kita baru sujud sekali itu kita tasyahud. Baru sujud sekali kita tasyahud. Apa yang kita lakukan? Setelah kita sholat, ya kalau kita ingat dalam sholat ya gampang, tinggal tambah lagi sujud. Ya. Tapi seandainya kita ternyata ingatnya setelah sholat, oh tadi saya sujud cuma sekali. Maka apa yang kita lakukan? Kita baru sujud sekali, kita kembali kepada sujud tadi. Langsung kita anggap rakaat keempat, langsung pada posisi kita sujud. Ulangi ibu ya, contoh. Saya rakaat keempat, saya tasyahud sujud cuma sekali. Kemudian saya tasyahud. Kemudian saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat, ya Allah, tadi saya benar-benar yakin sujud saya lupa baru sekali, atau ada yang ingatkan, Ustaz baru sujud cuma sekali. Ustaz baru sujud sekali. Ya, berarti apa yang saya lakukan? Saya langsung bertakbir Allahu Akbar, saya langsung sujud karena saya sujud baru sekali, berarti langsung saya duduk di antara 2 sujud. Saya langsung duduk di antara 2 sujud karena itu yang belum saya lakukan. Duduk di antara 2 sujud, kemudian saya sujud lagi untuk kedua, baru saya tasyahud, baru kemudian saya salam, ya. Tetapi dalam hal ini ya kita salamnya kapan? Sebelum atau sesudah ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita ya sebenarnya mudah sih, mau sebelum atau sudah nggak ada masalah ya. Kita bisa aja salam setelah sujud sahwi setelah salam, atau sujud sahwi sebelum salam ya. Ini hanya sekedar pembahasan mana yang lebih mudah, yang lebih sunnah ya. Tapi kalau seandainya saya katakan tadi kita salam sebelum sujud sahwi sebelum salam atau sujud sahwi setelah salam, tidak jadi masalah. Cuma saya ingatkan caranya seperti itu. Jika ternyata kita lupa, ada rukun yang kita tinggalkan, rukun pada rakaat terakhir. Misalnya kita lupa ruku pada rakaat keempat. Allahu Akbar, kita salah baca kita langsung sujud. Kalau ternyata kita belum salam, kita ingat, ya sudah, kita kembali lagi ke ruku, langsung ruku karena ruku kita belum. Tapi kalau setelah selesai salat baru kita diingatkan, Ustaz tadi enggak ruku, langsung sujud. Ya bagaimana? Ya langsung kita berdiri, bangun lagi, Allahu Akbar, langsung ruku. Karena itu yang belum kita kerjakan. Baru kita tinggal lanjutkan kembali. Ini mudah. Bagaimana kalau yang ditinggalkan rukun pada rakaat sebelum terakhir? Sebelum terakhir. Misalnya ibu-ibu, misalnya kita lupa sujud kedua pada rakaat kedua. Padahal sujud kedua pada rakaat kedua itu rukun salat. Kita lupa nih.
Setelah sholat kita selesai, aduh, gimana? Ada dua kemungkinan. Apa namanya? Enggak. Dua kemungkinan ya. Tolong diperhatikan. Ingatnya sebelum selesai sholat, sebelum salam. Ingatnya setelah salam. Ingatnya sebelum salam, ingatnya setelah salam. Apa yang harus kita lakukan? Jika ingatnya sebelum salam, kita baru ingat, kita lupa ya. Perhatikan kasusnya, kita lupa sujud kedua pada rakaat kedua. Kita lupa. Kan setiap rakaat 2 kali sujud. Ya. Sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. Pada rakaat kedua kita lupa sujud kedua. Kita baru ingatnya pas rakaat keempat. Apa yang kita lakukan? Pada saat rakaat keempat. Yang mudah, ada khilaf, tapi saya bilang yang paling mudah caranya. Misalnya kita ingat berdiri rakaat keempat. Ya Allah, tadi saya belum sujud kedua. Apa yang kita lakukan? Ya sudah, berarti langsung kita menuju kepada rukun yang belum kita kerjakan. Ternyata kita belum sujud kedua, ya langsung kita sujud. Anggap saja sujud kedua, kita kembali. Jadi kita tarik mundur kepada bagian yang belum kita kerjakan. Kenapa? Karena semua yang dibangun di atas rukun yang ditinggalkan semuanya tidak sah. Jadi rakaat ketiga tidak sah, rakaat keempat tidak sah. Jadi kalau kita lupa, kita kembali kepada posisi yang kita lupakan. Karena kita belum, misalnya kita belum duduk di antara 2 sujud, langsung kita kembali ke duduk di antara 2 sujud. Baru kita kemudian sujud kedua, misalnya. Ya, baru kita lanjutkan seperti biasa, baru kita sujud sahwi. Ini kalau kita ingat sebelum salam. Kalau kita ingat setelah salam, ya, apa yang kita lakukan? Kita langsung ke rakaat kedua. Rakaat pertama, tapi jangan langsung ke sujud, tapi langsung berdiri rakaat kedua. Ya, rakaat kedua, ya, karena kita sudah selesai, jadi rakaat tersebut tidak sah lagi. Ya, jadi kita harus ulangi lagi dari awal, jadi berdiri lagi Al-Fatihah dari awal. Itu bedanya cuma itu aja, saya ulangi. Ustadz, ini sekarang ada beberapa kasus, ya. Ibu mohon paham. Jika kita lupa, misalnya ya gampangnya lupa duduk di antara 2 sujud pada rakaat kedua. Kita sekarang sholat duhur, kita lupa duduk di antara 2 sujud pada rakaat kedua. Ya. Apa yang kita lakukan? Ada 2 kondisi. Kita ingatnya sebelum salam. Kalau kita ingatnya sebelum salam, ya sudah gampang. Kita langsung kembali ke duduk di antara 2 sujud. Anggap saja kita masih di rakaat kedua, di poin yang kita tinggalkan, yang kita lupakan. Kita langsung duduk, kita lagi berdiri rakaat keempat, langsung kita duduk. Anggap saja kita duduk di antara 2 sujud rakaat kedua. Tinggal kita lanjutkan, kemudian kita sujud sahwi. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingatnya setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi waktu rakaat kedua sujud cuma sekali. Ustaz belum duduk di antara 2 sujud. Belum juga sujud kedua. Apa yang saya lakukan? Saya langsung takbir lagi, Allahu Akbar, langsung rakaat kedua. Tapi bukan pada sujud, berdiri lagi. Ya, karena rakaat saya semuanya yang dari awal sampai akhir tidak sah. Jadi saya ulang dari awal. Dari rakaat kedua, tapi rakaat kedua, kemudian saya tambah rakaat ketiga, saya tambah rakaat keempat, baru saya salam. Karena semua yang dibangun di atas rukun yang ditinggalkan semuanya tidak dianggap dalam syariat. Jadi begitu kira-kira caranya. Mudah-mudahan ibu bisa paham. Kalau kurangnya adalah kewajiban, contohnya ibu-ibu lupa tasyahud awal, rakaat kedua, bangkit rakaat ketiga. Apa yang dilakukan? Jika kita bangkit, belum sempat berdiri sempurna, kita ingat langsung lagi duduk tasyahud awal. Karena kita belum berdiri, kita misalnya rakaat kedua harusnya kan tasyahud awal. Begitu sujud kita Allahu Akbar, belum berdiri sempurna, kita ingat langsung segera duduk tasyahud awal. Tapi kalau kita sudah berdiri, Allahu Akbar, sudah berdiri tegak, maka tidak usah turun lagi. Tidak usah turun, lanjut aja. Nanti kita sujud sahwi, ya, sebelum salam. Ya. Jadi kalau ingatnya sebelum berdiri tegak, baliklah ke tasyahud awal. Kalau ingatnya setelah tegak, berarti kita sudah pindah kepada rukun berikutnya. Kalau sudah pindah rukun berikutnya, jangan kembali lagi, tidak perlu, karena ini kewajiban bukan rukun. Maka lanjutkan saja, ini kewajiban, karena dulu tasyahud awal itu kewajiban bukan rukun. Maka kita lanjutkan saja, nanti sebelum salam, habis tasyahud kita sujud 2 kali, baru kita salam. Sujud 2 kali ini pengganti tasyahud awal yang kita tinggalkan. Ini contohnya. Atau yang kita lupakan misalnya bacaan, kita ruku, kita lupa baca subhana rabbiyal a'la, pikiran melayang-layang. Ya, tahu-tahu kita sami Allahu liman hamidah, belum sempat kita doa subhana rabbiyal a'la. Berarti ada kewajiban yang kita tinggalkan, itu zikir ketika ruku. Apa yang kita lakukan? Jangan kembali ruku, enggak perlu. Lanjut aja terus. Tapi 2 kali sujud sebelum salam. Mudah-mudahan ibu paham, dan ini mungkin yang sering kita alami. Ya. Baik, saya ulangi secara masih ada satu lagi nih. Ini sudah tadi ya, sudah saya singgung ya. Bagaimana kalau ragu ya? Kalau ragu, kalau masih bisa menguatkan jumlah rakaat, maka anggap saja pada rakaat tersebut setelah salam, sujud sahwi setelah salam. Kalau bingung, anggap saja rakaat paling kecil, sujud sahwinya sebelum salam. Saya ulangi ibu-ibu, kembali lagi di awal, tolong perhatikan. Jika ada tambahan masalah, ini ingat ya, ini masalah tata cara sujud sahwi, mudah. Mau sebelum salam atau sudah salam, oke, nggak ada masalah. Kadang terpaksa kita setelah salam, terkadang sebelum salam. Tapi ini cuma khilaf mana yang lebih afdal. Kita kerjakan sebelum salam atau setelah salam, oke, nggak ada masalah. Ijma ulama sah-sah saja. Cuma mana yang lebih sunnah, mana yang lebih afdal, maka ini ada khilaf. Tapi misalnya kita mengalami tambahan. Ada tambahan gerakan. Misalnya kita sujud 3 kali. Sujud dalam satu rakaat kan cuma 2 kali. Sujud, duduk di antara 2 sujud lagi, rakaat berikutnya. Ternyata kita sujud sampai 3 kali. Duduk di antara 2 sujudnya 2 kali. Karena kalau sujud 3 kali berarti duduk di antara 2 sujudnya 2 kali. Ya, maka apa yang kita lakukan? Ya sudah terlanjur, lanjutin aja sholatnya. Kemudian setelah salam baru kita sujud sahwi. Ini kondisi pertama mudah. Tidak ada yang kita lakukan. Tinggal lanjutkan aja sholat, kemudian sujud sahwi setelah salam. Bagaimana kalau kita menambah rakaat kelima? Kita rakaat sholat duhur, bangkit rakaat kelima. Kalau kita sadarnya
sebelum selesai sholat segera kembali. Jangan lanjutkan. Kalau kita lanjutkan sholat batal. Karena kita sengaja sholat 5 rakaat. Tidak ada sholat 5 rakaat. Kalau kita ingatnya setelah selesai sholat, jika kita tadi rakaat kelima, apa yang kita lakukan? Ya sudah, tinggal sujud sahwi, selesai. Tapi kalau kita ingatnya sebelum selesai sholat, harus kembali. Baik, tambahan bacaan misalnya kita membaca doa sujud ketika ruku. Kita baca doa ruku, sujud ketika ruku. Harusnya ruku kita baca subhana rabbiyal azim, kita baca subhana rabbiyal a'la. Apa yang kita lakukan? Jika kita ingat masih dalam kondisi ruku, segera kita datangkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Jadi kita baca subhana rabbiyal a'la salah. Kita lagi ruku nih, segera kita perbaiki, kita baca subhana rabbiyal azim, tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau ternyata kita salah baca, kita baca subhana rabbiyal a'la, terus kita lanjutkan, saya baru ingat, berarti sujud sahwi. Kita ada tambahan bacaan. Baik, yang berikutnya, jika ada kekurangan dalam sholat. Kurang dalam sholat bisa jadi kurang rukun, bisa jadi kurangnya kewajiban. Kurang rukun sholat itu jelaskan. Rukun sholat itu berdiri, baca Al-Fatihah, itu rukun sholat. Kemudian ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, itu rukun sholat. Kewajiban sholat misalnya apa? Kewajiban sholat misalnya tasyahud awal, kewajiban sholat. Bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan duduk di antara dua sujud, itu kewajiban sholat, bukan rukun sholat. Nah, bagaimana kalau kita tinggalkan rukun sholat? Kalau yang ditinggalkan takbiratul ihram, ya sudah. Tahu-tahu sholat kita langsung alhamdulillahirabbil alamin, tidak baca takbiratul ihram, sholat tidak sah, ulangi dari awal. Tapi yang jika dilupakan adalah rukun, ya, yang lain selain takbiratul ihram seperti lupa ruku atau lupa sujud, lihat. Kalau pada rakaat terakhir mudah. Rakaat terakhir kita baru ingat, tadi saya belum ruku, rakaat keempat, ya sudah. Salam kita langsung kembali ke ruku. Allahu Akbar, langsung kita takbir lagi ruku, lanjutkan sholat, kemudian sujud sahwi, jangan lupa. Tapi kalau kita lupanya pada rakaat sebelum rakaat terakhir, misalnya kita lupa pada rakaat kedua kita lupa duduk di antara dua sujud. Apa yang kita lakukan? Kalau kita masih dalam sholat, kita ingatnya rakaat keempat, langsung kembali kepada poin yang kita lupakan. Kalau ingatnya masih dalam sholat, kembali kepada duduk di antara dua sujud. Sudah kembali lagi, karena semua yang dibangun di atas rukun yang ditinggalkan tidak sah. Kembali kepada duduk di antara dua sujud. Kalau kita ingatnya setelah sholat, ya sudah, berarti kita kembali dari awal, rakaat kedua, kita baca dari Al-Fatihah rakaat kedua, bukan dari duduk di antara sujud, tapi langsung ke rakaat kedua, karena rakaat kedua itu nggak beres. Ya, dan kita sudah selesai sholat, maka kita kembali kepada rakaat kedua. Wallahu a'lam bishawab. Ini hal yang tadi. Yang berikutnya, jika ada keraguan gampang, kita bingung. Kita sudah rakaat kedua, rakaat ketiga. Kalau kita bisa menentukan kita rakaat kedua, rakaat ketiga, tentukan. Anggap saja kita rakaat, misalnya, saya sudah rakaat ketiga, saya ingat kok. Tadi saya sudah tasyahud awal, berarti saya rakaat ketiga. Ya sudah, anggap rakaat ketiga, sujud sahwinya setelah salam. Kalau kita bingung rakaat kedua, rakaat ketiga, saya bingung 2 atau 3 tadi tasyahud awal atau enggak, saya lupa. Anggap saja kalau kita bingung, anggap saja rakaat paling kecil. Karena kaidah kita ambil yang yakin 2, yang 3 masih ragu, buang yang 3, anggap rakaat kedua, anggap masih saja rakaat terkecil, sujud sahwinya sebelum salam, ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa lihat di buku bekal salat ya perinciannya. Ini sekedar saja. Baik, habis ini kita praktekkan bagaimana tata cara sujud sahwi sebelum maupun sesudah, ya. Sesudah salam misalnya. Dan apa bacaannya. Sekarang kita lihat bagaimana tata cara sujud sahwi, ya. Kita tadi sebutkan sujud sahwi ada 2 model. Ada sebelum salam, ada sesudah salam. Dan dua-duanya sah. Para ulamanya khilaf mana yang lebih afdal. Saya ingatkan lagi, kita mau sujud sebelum salam, sudah salam tetap sah. Hanya saja khilaf tentang mana lebih afdal, sebelum atau sesudah salam. Sekarang kita sujud sahwi sebelum salam, ya. Kita rakaat terakhir nih ceritanya. Misalnya salat duhur, rakaat terakhir. Maka kita tasyahud. Kita mau sujud sahwi. Ya, maka tasyahud, kemudian setelah kita baca doa, sebelum salam kita sujud sahwi dulu. Kita baca Allahu Akbar. Maka kita sujud pertama, ya. Bacaannya apa? Bacaannya seperti doa sujud. Subhanarabbiyal a'la atau subhun quddus rabbul malaikati war ruh atau subhanarabbiyal a'la bihamdi, bebas. Sekali sudah cukup. 2, 3 terserah. Kemudian kita Allahu Akbar. Sama kita baca juga seperti doa di antara duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni, boleh. Atau Rabbighfirli boleh. Kemudian kita sujud lagi. Allahu Akbar. Bacaannya seperti sujud biasa, subhanarabbiyal a'la atau subhanarabbiyal a'la bihamdi atau subhun quddus rabbul malaikati war ruh atau doa-doa yang lain banyak, ya. Kemudian kita Allahu Akbar. Baru kita Assalamualaikum warahmatullahi. Ini cara sujud sahwi sebelum salam, ya. Bagaimana kalau sujud sahwi setelah salam? Sekarang sujud sahwi setelah salam. Kita tasyahud akhir. Sujud akhir, saya mau sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, saya sujud sahwi. Ya, baca doa sujud. Kemudian Allahu Akbar. Baca doa duduk di antara dua sujud, subhanallah, Rabbighfirli misalnya. Alhamdulillah jiburin, seterusnya. Sujud lagi Allahu Akbar. Sujud kedua baca lagi doa sujud, ya. Kemudian Allahu Akbar. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi salamnya 2 kali. Salam setelah salat, salam setelah sujud sahwi. Itu tata cara sujud sahwi, ya. Sujud sahwi. Baik.
Adapun bacaan yang disebutkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah, yaitu disebut oleh para ulama Syafi'iyah seperti disebutkan oleh Nawawi dan Rafi'i, subhana man la yanamu wa la yashu. Ketika kita sujud kita baca subhana man la yanam wa la yashu, yaitu maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Maka ini bacaannya tidak ada dalilnya, ya. Oleh karenanya kita tidak baca dengan bacaan ini. Kita baca dengan bacaan hukum asal. Hukum bacaan sujud sahwi adalah sujud biasa, maka kita baca dengan doa sujud biasa, ya. Subhanallahil a'la wa bihamdi, atau subhan qudus malaikati war ruh, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Oleh karenanya Ibnu Hajar, ulama Syafi'iyah berkata, sami'tu ba'dal a'immati yahki annahu yastahibbu an yaqul fihima subhana man la yanam wa la yas. Aku mendengar sebagian imam menghikayatkan bahwasanya annahu yustahabbu, atau disunahkan dia membaca subhana man la yanam wa la yashu, ya, ketika sujud sahwi. Lam ajid lahu aslan. Aku tidak mendapati dalilnya sama sekali, sehingga tidak perlu kita baca demikian, ya. Jadi ada pendapat, namun yang benar tidak perlu kita baca demikian. Demikian juga orang berkata, Ustaz, bolehkah kita berdoa ketika sujud sahwi? Hukum sujud sahwi sama seperti sujud yang lainnya. Jika seorang yang berdoa kepada Allah dalam sujud sahwi boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau dia jadi imam, ingat, ya, ada makmum di belakang, jangan dia berlama-lama dalam sujud sahwi. Tapi seandainya dia lupa sendiri dia sujud sahwi, ingin berdoa dalam sujud sahwi, maka hukumnya diperbolehkan sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, ya. Yang terakhir adalah pembahasan bagaimana jika makmum yang lupa. Jika makmum yang lupa, maka ada dua kondisi. Atau kita bisa bayangkan gampang. Sekarang saya makmum, saya masuk pada rakaat ketiga, misalnya. Imam telah mengalami lupa pada rakaat pertama. Ketika saya masuk rakaat ketiga, saya tidak mengalami lupa. Karena imamnya lupa pada rakaat pertama. Dia mengalami lupa rakaat pertama. Saya masuk pada rakaat-rakaat di mana imam tidak lupa. Nah, ketika penghujung salat, ada dua kemungkinan. Imam sujud sahwi sebelum salam. Kalau imam sujud sahwi sebelum salam, ya kita harus ikut karena kita makmum sujud sahwi, meskipun kita nggak lupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun ketika dia salam, kita bangkit. Ya. Namun ketika misalnya imam ternyata dia sujud sahwinya setelah salam, rakaat keempat dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sujud sahwi, kita nggak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena kita tidak lupa. Karena tidak lupa bersama imam ketika itu, ya. Maka kita langsung bangkit ke rakaat berikutnya. Kita rakaat berikutnya. Lain halnya ketika kita masbuk, kita ketemu imam pada rakaat yang dia lupa. Pada rakaat yang dia lupa. Contohnya, kita masbuk pada rakaat kedua. Imam mengalami lupa pada rakaat ketiga atau rakaat keempat dia lupa. Dan kita bersama imam ketika itu dalam mengalami kelupaan tersebut, ya. Maka apa yang kita lakukan? Maka lihat, kalau imam sujud sahwi sebelum salam, ya kita ikut. Sujud sahwi sebelum salam. Ketika dia salam, kita langsung berdiri, ya. Dan tidak perlu sujud sahwi lagi karena kita tadi sudah sujud sahwi bersama imam, tapi kita tidak salam sama dia. Tetapi kalau imam sujud sahwi setelah salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita lanjutkan saja, nanti kita sujud sahwi di akhir, ya. Tapi ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sujud sahwi boleh sebelum salam, boleh sudah salam. Para ulamanya khilaf mana yang lebih afdal, dan insyaallah mudah kalau kita baca-baca kembali apa tadi sudah dijelaskan. Demikian saja para ibu-ibu Majelis Ta'lim Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih dalam bekal salat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.